QQ Kopitiam. Wah. Waduh, perut mules lagi. Semoga aja nggak brojol. Ya, Sian sama QQ Kopitiam. Kopitiam. Wah, Oke. ngeblok nih. Iya nih, wah. Keren nih. Sip. Udah, Bang. Udah. Bismillah. Ternyata nama QQ Kopitiamnya di sana ya. Iya. Nama toko. Kopitiam. Ah, ah. Ini YouTube, TikTok atau apa, Mas? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook Wah, juga. keren nih. Nanti tak follow nih. Oke, terima kasih. Ada request pemilihan rute, Pak? Nggak ada, Bebas ya? bebas ya. Oke. Dan nggak lagi buru-buru juga ya, biasa aja ya. Iya, nggak lagi buru-buru, biasa aja. Wah, saya senang nih, dapat customer yang responnya positif nih. Udah lama nih Bikin kontennya atau Iya. ngojeknya nih? bikin kontennya. Bikin kontennya awal banget mulanya itu tahun kemarin, bulan Maret, tapi itu berjalan hanya 9 bulan tuh, lalu vakum. Oh. Terus baru aktif lagi 4 bulan terakhir nih, Pak. Wah, Udah baru ketemu salahnya nih, udah lumayan. udah nunggu ya. Keren banget nih. Kelihatan alatnya Nah, cukup ini ya, tinggi effortnya ya, iya, cukup luar biasa ini. persiapannya gitu ya. Depannya keren banget nih. Oh, ada kameranya, penyusunan tiangnya juga gitu kan. Iya, mic wireless-nya juga ini. Mic wireless-nya juga. Banyak orang yang mengira bikin konten itu mudah dan murah gitu. Tadinya saya pun begitu nganggapnya. Tapi kan ternyata kan perlu banyak yang ini kan dipersiapkan gitu. Betul. Lebih sering lihat video di mana nih? TikTok dong. TikTok. Oke. Iya, nanti saya follow ya, Mas. Siap. Jangan-jangan nama TikToknya nama usahanya juga nih. Oh, QQ Kopitiam juga Oh, nih. bukan. Bukan. Nah, dengan bahasa apa nih? ya dengan Dias. Pak Dian. Dias. Dias. Iya, Oke, Dias. D-I-A-Z. Oh, Dias. Oke. Kalau pakai Dias gitu jadi nge-pemain bola nih saya. Waduh. Main bola ya. Bola. Ini kenapa nih, Pak? Namain ininya QQ Kopitiam nih. Emang nama usahanya? Iya, Anda Punya? kerja Sana. kerja. Oke. Karyawan aja. Pegawai di sana ya? Iya, pegawai. Atau mungkin kadang-kadang order buat orang-orang yang di sana apa gimana gitu. Iya. Bos.
Tapi ini kayak transaksinya masih baru nih, akun baru juga kayaknya. Ini baru bulan kemarin dibuat Kemarin, dari kantor. dibuat dari kantor. Iya. Jadi enak nih kemana-mana, ke outlet satu, outlet lain, biar mudah satu Oke. pintu. Ya. Memang dibuat sama tempat kerjaan dan ditanggung juga ya kali biayanya ya. Iya. Wah. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi ya. Diisiin saldonya, keluar masuknya, transaksinya apa udah tercatat tuh ya. Betul. Itu lebih enak sih ya. Lebih enak, lebih mudah dan jauh lebih cepat. Dan jauh lebih cepat. Iya. Nggak usah pakai acara reimburse segala ya. Yes, betul. Jadi udah ketahuan gitu. Kalau Gojeknya udah lama. Lumayan, udah lebih dari 6 tahunan. Oh, iya. Dan Lumayan juga 6 tahun ya. lumayan. Dan sebenarnya bikin konten ini alternatif. Iya. Setelah saya ngerasa dunia project kan udah mulai terguncang nih Iya. gitu. Apalagi secara umum juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha yang semakin menurun kan. Betul. Makin banyak pengangguran, perusahaan makin banyak yang bangkrut juga dibandingkan perusahaan baru yang lahir kan. Betul sekali. Nah, jadi saya ngelihat di samping saya pengen nyari tambahan dari sini, saya juga ada tujuan utama lagi nih, Pak Dias. Ya. Oh, Motivasi utama saya bikin konten itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar hiburan, tapi saya punya experience. agenda besar justru. Wah, keren banget nih. Wah, ini. Wah, kalau semua ojek kayak gini keren nih. Mantap. Mantap. Saya punya visi dan misi yang udah saya buat, roadmap-nya udah tersusun. Tinggal dijalankannya aja nih. Iya. Sudah Saya benar-benar terplan ya, ada Terplan. roadmap juga ya. Roadmap. Iya. Ya, saya pengen suatu saat nanti jadi orang yang cukup berpengaruh agar bisa ikut andil dalam membuat Indonesia lebih baik melalui pendekatan psikologi Oh, iya. dan sosiologi masyarakatnya agar lebih tertata mindsetnya supaya bisa bekerja sama gitu membangun Indonesia. Wah, Wah, keren banget sih motivationnya ya. passionnya Iya, luar Motivation. biasa loh. Luar biasa. Semoga nggak melenceng nanti di tengah jalan ya. Iya, yang penting konsisten, komitmen, jalan, hargai prosesnya, pasti itu berhasil. Wah, mantap. Suatu masukan dari orang yang kayaknya udah menjalani itu dengan cukup baik. Terima kasih atas masukannya nih, Pak. Yes. Iya. Tapi gini, Pak, menyambung dengan tadi tujuan saya nih. Iya. Saya sering survei nih, Pak. Yes. Akhir-akhir ini berita apa nih, Pak? Ada nggak berita yang Pak Dias itu tertarik saat membacanya atau mungkin sekedar ngelihat aja gitu apa? Ya, tentunya yang lagi hype di FYP, di TikTok, ya kita tahu Apa tuh? Kementerian Keuangan Kementerian kita Keuangan yang baru. kita, Pak Ya. Purbaya. Betul sekali, Oke. luar biasa sepak terjangnya ya. Banyak terobosan-terobosan ya. Iya, sampai pihak bank bingung nih, ya. Alirkan dana ya, uang 200 T kalau tidak salah ya itu. Ya. Betul. Gitu. Ya kalau saya pribadi penilaian sih kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ya lebih baik ya. Iya. Cuman tinggal kita lihat nih nanti hasilnya nih. Betul. Gitu. Berdasarkan perhitungan sih lebih baik gitu. Iya. Saya pun optimis gitu. Iya. Cuman yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan Menteri Keuangan aja nih yang harus diubah lebih baik nih, kementerian lainnya juga harus ikut juga kan. Betul sekali. Itu dia. Dan akhirnya sekarang kan lagi agak bersinggungan nih dengan Menteri SDM ya kan. Betul sekali. Luar biasa tuh komentar para netizen tuh. Iya. Itu yang perlu dinilai. Tapi kita sebagai masyarakat, memang kita nggak bisa ikut campur mengubah kebijakan. Tapi setidaknya kita minimal tahu dulu deh gitu ya kan. Betul. Ini yang terjadi ini loh gitu. Keputusan ini loh, kebijakannya ini loh.
Jadi kita bisa ngelihat nih mana orang-orang yang memang berniat membuat kebijakan yang tidak merugikan rakyat gitu ya. Sementara jangan menguntungkan dulu deh, tidak merugikan aja udah bagus deh gitu ya. Betul. Kalau menguntungkan, meminimalisir risiko dulu. Ya kalau syukur-syukur bisa membuat keuntungan bagus, tapi kalau nggak bisa ya jangan merugikan dulu deh. Iya. Kita dukung ya Pak ya. Dukung. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada kesalahan atau tidak efektif, mungkin ada perubahan atau apa yang merugikan, ya kita juga harus bersuara gitu kan. Betul sekali. Nah, jangan sampai kita membela orang karena emosi, harusnya rasional kan. Betul. Membela dan membenci itu harus rasional gitu. Membela dan mendukung dan tidak mendukung gitu. Kalau membenci kan udah emosional namanya. Iya, betul. Mengkritik lah ya, kritik membangun. Kritik membangun. Konstruktif bukan destruktif. Yes. Malah menghancurkan lagi, jangan. Oke, wah lumayan perhatian juga ya sama keadaan ekonomi nih. Iya. Terus apa lagi nih, Pak? Yang tentunya yang paling concern adalah ya pengangguran ya. Pengangguran sangat dahsyat di Indonesia. Ya, itu kebetulan saya itu salah satu HR-nya. Oh, HR juga. Dan saya lihat data, ya mohon maaf, S1, S2, bahkan masih banyak yang nganggur. Iya, itu dia. Ya, itu memprihatinkan dia. Ya. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Betul. Ini yang perlu jadi concern daripada Menteri Ketenagakerjaan juga nih. Nah, ya, itu dia. Jangan concernnya nyari wakil menteri yang baru doang ya. Tapi juga menyelesaikan masalah ini nih. Yes, betul banget. Itu sebenarnya tapi kalau saya nanya Pak Dias nih, akar masalah dari makin banyaknya pengangguran apa nih? Ini opini pribadi bebas. Opini pribadi ya. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya dari pemerintah dulu. Ya. Ya. Yang mana harusnya buka lapangan kerja, tentunya kerjasama juga dengan yang namanya stakeholder ya. Ya. Nah, kemudian itu dirapikan dulu. Terus kalau kita bicara, kebetulan saya udah keliling Indonesia. Ya, pemerataan daripada infrastruktur juga mempengaruhi. Sehingga tertarik ini orang mau menanamkan sahamnya. Oke. Dampaknya kan membuka lapangan kerja. Betul. Dampaknya menyerap tenaga kerja. Akhirnya mengurangi yang namanya pengangguran. Nah, itu yang perlu dirapikan dari sisi ketenagakerjaan. Membuat daya tarik Indonesia ini adalah negara yang layak untuk kita investasi dan tidak ada yang namanya, ya kalau bahasa lapangannya sunat sana sunat sini dananya. Itu dia. Itu dia. Nah, lebih ke situ Pak ya. Yes. Tapi saya boleh menambahkan kan nih Pak, opini saya pribadi juga nih Pak. Oh boleh dong. Jadi betul banget yang Bapak bilang tadi. Tapi bagi saya itu belum sampai ke akarnya nih Pak. Karena menurut saya akarnya ini adalah penegakan hukum nih Pak, kepastian hukum. Karena banyak investor yang sebenarnya berpikir ulang saat mau berinvestasi di Indonesia nih. Betul. Masuk ke sunat sana sunat sini itu kan bisa ke arah ini kan masalah birokrasi kan. Betul sekali. Banyak orang yang pengen bangun usaha tapi terbentur perizinan yang sangat rumit, sangat banyak. Itu yang baru yang resminya, belum yang tidak resminya gitu. Iya, betul banget. Itu dia penegakan hukum, kepastian hukum agar lebih dikuatkan lagi nih, harus lebih adil. Itu bagi saya tuh yang lebih mengakar lagi. Iya. Kalau udah kayak gitu, penegakan hukumnya udah bagus, ya saya yakin sih infrastruktur juga pasti akan ngikut deh gitu. Udah korupsi udah pada nggak ada gitu kan. Yes. Itu. Ya, memang jadi sebenarnya banyak nih masalahnya. Banyak. Iya, kompleks iya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah bukan hanya di titiknya aja gitu. Kayak misalkan masalah dalam tubuh kita deh, saya mau analogiin deh misalkan. Orang kalau seandainya pusing gitu kan,
Iya, masalahnya memang di kepala, tapi kan penyelesaiannya bukan hanya di kepala doang, di perut juga, gitu kan? Ya, di apa sih? Di dalam pikirannya masalah keuangan juga, gitu. Masalah yang lain-lainnya, iya betul. Letaknya di kepala bagian kanan misalkan, iya. Tapi yang di lain-lain juga ada itu juga. Iya. Makanya kalau kita dengar sering teori fishbone. Apa tuh, Pak? Teori tulang ikan. Tulang ikan. Iya, ya di Ichikawa kalau dari Jepang. So kita harus tahu akar masalahnya biar kita tahu treatment obat apa nih yang sesuai dengan sakit kepalanya. Gitu. Nah, itu dia tuh. Jangan sakit kepala dikasih obat sakit perut. Nah, nyambung akhirnya. Tuh. Ya, jadinya sakit kepala berkelanjutan. Nah, itu dia. Masuk dia tuh. Tuh. Ada juga pepatah bilang kan, kalau kita udah bisa benar-benar mengidentifikasikan akar masalah, sebenarnya separuh masalah udah selesai. Betul sekali. Tinggal kita menyelesaikannya doang. Nah, seringkali yang negara kita ini masalahnya nggak selesai, itu nggak bisa menemukan akar masalahnya di mana gitu. Betul. Intinya ya udah cuma nyelesain, ibaratkan kayak pohon yang daunnya kering gitu kan. Itu kan akar masalahnya mungkin yang paling besar kan karena kurang air gitu kan. Betul. Nah, kalau daunnya kering, ya kita kalau ngasih air di akarnya bukan di daunnya gitu. Iya. Itu betul sekali, Mas. Itu analogi yang bagus, sederhana tapi gampang dicerna gitu kan. Iya. Mantap. Wah, saya kalau ketemu sama orang-orang yang wawasannya cukup ini enak gitu ngobrolnya ya. Jadi bukan cuma sekedar apa sih ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, gosip nggak jelas gitu. Ada isi lah ya. Ada isi. Tapi biar bagaimanapun ngobrol dengan siapapun bagi saya sih tetap ada sisi positif. Kalaupun ngobrol sama orang yang apa sih wawasan luas, kita bisa jadi dapat ilmu tentang wawasan, ilmu pengetahuan. Tapi kalau ngobrol dengan orang yang wawasannya sempit pun kita juga dapat ilmu, Pak. Betul. Setidaknya ilmu menghadapi orang-orang seperti itu bagaimana? Jangan terlalu memaksakan diri gitu. Betul. Ilmu melatih emosi. Iya. Itu masuk tuh di situ tuh. Pak Eser udah berapa lama nih, Pak? Baru 11 tahun. itu kalimat yang sering saya pakai kalau orang nanya, Mas udah ngojek berapa tahun nih, Mas? Baru 6 tahun gitu. Wah, itu intermezzo banget lah. Apa sih plot twist jadinya ya orang kiranya. 11 tahun lumayan tuh, Pak ya? Iya, cuma memang beberapa itu bener perusahaan ganti-ganti, Pak ya? Ganti. Wah, HR. Seorang HR udah 11 tahun masih pakai ojek. Bayangin tuh. Kalau sebagian orang menganggap itu sebagai penghinaan ya, Pak ya, tapi bagi saya itu sebagai apa? Kagum loh, Pak, bahkan. Iya. Paham ya, Pak ya? Nah, itu kan jadi penilaian orang itu bukan tidak menentukan orang yang dinilai kan, lebih menentukan orang yang menilai. Bagi saya sih gitu. Ya, makanya kan ada istilah don't just the book by the cover. Nah, jadi jangan menilai orang dari sampulnya saja. Nah, kalau kita bicara Jakarta, efektif pakai motor. Lebih cepat, lebih itu ya. Tapi kan nah, oke, sekarang kita ngomong-ngomong tentang Jakarta dan motor. Ini bisa berhubungan dengan kemacetan nih, Pak. Yes. Ganti topik nih, Pak ya. Ganti topik. Yeah. Nah, kalau menurut Pak Dias nih, akar masalah dari kemacetan apa nih, Pak? Wah. Biasa pokoknya kalau ngobrol tuh saya seneng membahas tentang masalah dan mencari akar masalahnya seperti apa supaya setengah masalah udah terselesaikan yang tadi bilang. Apa akar masalahnya, Pak, yang paling utama?
complicated ya. Betul. Pertanyaan ini ya, memang sebenarnya. Ya. Saya pernah riset ini beberapa tahun lalu dan diskusi kepada salah satu showroom atau dealer ya. Ya. Kalau kita bicara sepeda motor, hampir 1.000 lebih, bahkan 1 juta mungkin ya, itu turun ke jalan. Artinya volume atau kapasitas dari jumlah kendaraan yang turun itu tidak sebanding dengan jumlah jalan kita. Ya, betul. Ya, yang jalan yang ada. Betul. Panjang jalan, lebar jalan. Nah, kembali lagi infrastruktur lagi nih. Sudah siap belum kita menerima kondisi kemajuan? Contoh, hari ini bergeser ada yang namanya motor listrik. Motor listrik. Lantas motor yang lama yang tidak listrik mau dikemanakan nih? Nah, itu kan menambah jumlah debit kendaraan juga. Betul. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan. Itu salah satu faktor penyumbang kemacetan. Volume kendaraan gitu ya. Yes, volume kendaraan. Lalu selain itu menurut Bapak itu yang paling utama ya? Paling utama dan perlu dijadikan concern ya, concern utama daripada pemerintah. Ya. Karena kalau kita bicara itu akar masalahnya, macet di jalan ada berapa banyak bahan bakar yang kita keluarkan. Iya, malah jadi terbuang gitu Pak ya. Yes, betul. Nah, tapi kembali lagi nih Pak, seperti yang tadi saya punya opini yang agak berbeda, boleh dibantai nih Pak ya? Iya, boleh dong. Dan kalaupun Bapak punya bantahan untuk argumen saya pun nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi saya akar yang tadi Bapak sebutin betul, tapi kembali lagi itu bukan yang paling jadi akar nih Pak. Bagi saya yang paling jadi akarnya adalah perekonomian di Indonesia yang terlalu Jakarta sentris nih Pak. Jadi banyak orang-orang di luar Jakarta yang sebenarnya dia pengen mencari kerja, nggak harus di Jakarta, tapi nggak ketemu tuh Pak. Akhirnya mau nggak mau kan ke Jakarta, yang chance dapat pekerjaannya tuh lebih banyak, lapangan kerjanya lebih banyak gitu. Iya, betul sekali juga. Termasuk saya nih contohnya mungkin ya. Tapi saya bukan berbicara tentang boleh atau tidaknya ke Jakarta, sangat boleh gitu. Tapi alangkah baiknya kalau pemerintah pemerataan lapangan kerja, penciptaan berkaitan dengan pengangguran tadi tuh Pak. Kalau memang pemerintah bisa menegakkan hukum lebih tegak, lebih bagus lagi, akhirnya investor banyak yang datang, membuat usaha-usaha padat karya menyerap lapangan kerja di tempat-tempat lain selain Jakarta. Saya yakin perlahan kemacetan pun akan berkurang deh gitu, karena ya lapangan kerja terserap. Orang-orang yang di luar Jakarta kalau kerja cari kerja nggak harus ke Jakarta gitu kan. Betul. Nah, kayaknya kemacetan teratasi, pengangguran juga berkurang, pemerataan ekonomi juga makin luas jadinya gitu. Kayaknya bagi saya itu tuh balik lagi ya penegakan hukum gitu, dan agar lapangan kerja jadi lebih banyak gitu. Kalau masalah tadi volume kendaraan, penjualan kan motor, mobil gitu kan Mas Dolan. Kalau memang semakin luas pemerataan nih ekonomi, semakin banyak kendaraan, tapi kalau tersebar kayaknya nggak ada masalah deh Pak bagi saya gitu. Iya. Gitu. Jadi kan harusnya begitu ya. Karena itu akan jadi turunan nanti. Nah, akan jadi melebar ya. Peradaban di desa-desa pun jadi lebih maju, lebih ini lagi bagi saya sih itu Pak. Betul, kita kiri Pak ya. Iya. Tapi mohon maaf kalau bahasanya agak ini Pak. Nggak ada masalah ya. Wah, luar biasa. Kalau orang yang udah terbiasa dengan meeting atau apa, kayaknya nggak ada masalah. Wah, makasih banyak, nggak terasa nih udah sampai nih ya. Sudah sampai. Wow. Bener sini ya? Bener gak sih? Iya, satu lagi. Bener ya? Atau bener ini Kiki Kopi itu ya? Oke. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Siap, amin. Makasih. Keren.